Bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan didenda Rp1 juta. Bahkan hari ini kan kita terus sosialisasi dengan kamera-kamera CCTV pengawas pada tempat-tempat pembuangan sampah yang buang sampah tidak pada waktunya. Terus kita sebarkan di medsos. Berarti pengawasannya lewat CCTV gitu ya Pak ya? Lewat CCTV, tapi saya juga membuka ruang kepada siapa saja yang mau melaporkan. Jadi kalau ada yang membuang sampah sembarangan, masyarakat bisa membuat video, kasih ke kami, saya kasih 500.000. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya. Kali ini bersama saya Jessica Manuela dan kali ini juga happy banget sudah ditemenin sama Wali Kota Ambon. Pak Win, apa kabar Pak? Baik, Mbak Jeje. Baik ya. Tadi perjalanan gimana Pak sampai ke sini? Langsung kah dari Ambon? Kemarin ya. tiba. Berarti kesini khusus untuk ngobrol sama Nusaraya bersama saya Pak di sini Pak? Iya, salah satunya. Luar biasa ya, setelah kesibukannya yang menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol sama Jessica. Terima kasih banyak Pak. Pak, langsung aja mungkin kita mau berbicara soal visi Bapak ya selama kepemimpinan Bapak ya di 2025 sampai saat ini gitu ya Pak ya. Gimana ada prinsip namanya Ambon Manise yang inklusif, toleran dan berkelanjutan. Itu yang Bapak tetapkan yang sangat komprehensif gitu ya Pak ya di Ambon gitu. Mulai dari pembangunan sosial sampai berkelanjutan, lingkungan berkelanjutan gitu Pak. Ini boleh dijelaskan Pak sebenarnya makna dari visi Bapak apa dan gambarannya untuk Ambon itu seperti apa? Silakan. Ambon ini sering disebut dengan Ambon Manise. Bukan sekedar sebutan tapi dia mengandung arti. Jadi visi membangun kota Ambon 2025-2030 adalah Ambon Manise yang inklusif, toleran dan berkelanjutan. Manise itu maju, aman, nyaman, indah, sehat, sejahtera. Nah, inklusif artinya pembangunan yang dilakukan di kota Ambon itu mesti memastikan bahwa terjangkau oleh seluruh pihak. Pelayanan publik pemerintah harus bisa mengakses seluruh masyarakat tanpa terkecuali termasuk ya kaum perempuan, anak, disabilitas dan lain-lain. Kemudian Ambon yang toleran, Ambon yang seluruh masyarakatnya memaknai kehidupan bersama di kota Ambon. Toleran berarti semua mesti memberikan ya kesempatan, peluang kepada setiap orang untuk bisa beraktivitas, ya terutama soal ya sesuai dengan suku, agama, ras, antar golongan. Jadi toleransi ini menjadi fondasi utama kita. Kemudian Ambon yang berkelanjutan, Ambon yang dibangun dengan memanfaatkan sumber daya baik alam, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang lain, dengan tetap memperhitungkan dan mempertimbangkan keberlanjutan untuk generasi masa datang. Jadi Ambon Manise inklusif, toleran, berkelanjutan adalah visi besar membangun kota Ambon yang sebenarnya di dalamnya ya, terkandung seluruh bidang pembangunan. Karena kita kalau bicara berkelanjutan maka pendidikan berkelanjutan, kesehatan berkelanjutan, infrastruktur berkelanjutan dan lain sebagainya. Setuju. Oke, luar biasa. Bapak, yang info yang Jessica dapat nih waktu Bapak pidato waktu 2025 kemarin terakhir ya. Itu Bapak menyebut bahwa tahun 2025 ini adalah memang tahun yang penuh tantangan gitu Pak ya. Mulai dari keterbatasan fiskal, kebijakan efisiensi anggaran dari pusat gitu ya, ketidakpastian geopolitik global hingga tekanan inflasi pangan dan energi waktu itu Bapak sempat mention ya. Nah, ini tekanan inflasi apa prinsip kepemimpinan dari Bapak gitu ya yang Bapak pegang selama ini agar pembangunannya tetap bisa berjalan dan nggak kehilangan arah gitu Pak? Iya. Jadi sebenarnya dalam memaknai kepemimpinan sebagai kepala daerah, yang paling penting adalah kita mendasari diri kepada arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Tentu arah dan tujuan itu ada pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tetapi konsistensi, komitmen untuk tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan itu yang paling penting. Nah, RPJMD ini kan kita tetapkan berdasarkan hasil analisa terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di kota Ambon. Nah, kalau kita konsisten dan berkomitmen untuk itu maka ya pembangunan mesti terfokus di sana. Nah, RPJMD memuat semua hal termasuk bagaimana kita membangun ketahanan masyarakat, bagaimana kita menjaga inflasi,
bagaimana kita bisa beradaptasi dengan semua tantangan yang ada. Jadi saya rasa 2025 kemarin dengan berbagai dinamikanya membuat kita lebih kerja keras, lebih hati-hati dan fokus. Nah karena itu dihadapi dengan tantangan yang demikian, ya syukurlah bahwa Kota Ambon progresnya baik dan masih on the track pada arah dan tujuan yang telah kita tetapkan, seperti itu. Oke, kalau tadi kita udah bicara permasalahannya, tantangan ya Pak ya. Iya. Ini kita mungkin balik lagi ke visinya Bapak tadi Iya. yang berkelanjutan. Salah satunya mungkin pasti bagaimana cara Bapak meningkatkan kualitas pendidikan di Ambon gitu ya Oke. Pak. Kalau cara Bapak sendiri seperti apa sih meningkatkan kualitas pendidikan di Ambon Pak? Iya. Kalau kita bicara soal peningkatan kualitas pendidikan, rujukan kita ada pada SDGs. Oke. Pada poin keempat itu bicara soal bagaimana kita memastikan akses pendidikan yang inklusif, kemudian peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat. Nah, untuk mewujudkan itu, ya kita lakukan upaya-upaya yang pertama mulai dari pendidikan usia dini. Memastikan bahwa pendidikan usia dini itu ya sarana prasarana bahkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan itu memastikan pendidikan usia dini yang berkualitas. Kemudian pendidikan dasar dan menengah terjangkau, gratis, dan memastikan bahwa kualitas pendidikannya merata. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mengurangi angka putus sekolah. Kita bisa memastikan bahwa usia sekolah itu di Kota Ambon semuanya bisa bersekolah dengan baik. Yang berikut, pada usia remaja, usia dewasa, pemerintah Kota Ambon memastikan bahwa kepada mereka diberikan akses untuk pendidikan vokasi. Oke. Ya, jadi setelah mereka menyelesaikan perkuliahan misalnya diberikan akses untuk pendidikan pelatihan untuk menyiapkan mereka pada dunia kerja. Cara mereka bisa akses itu seperti apa Pak? Ya, kita membuka pelatihan-pelatihan pendidikan dengan Balai Vokasi di Ambon. Bekerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan dinas-dinas yang lain yang terkait membangun kerjasama dengan Balai Vokasi untuk memberikan peluang bagi mereka. Meningkatkan skill, meningkatkan kapasitas diri sehingga bisa terjun ke dunia kerja ya dengan baik. Nah itu upaya kita untuk mewujudkan dan memberikan dalam kaitan dengan pendidikan yang inklusif tadi termasuk dengan mereka-mereka yang saudara-saudara kita yang kurang beruntung, penyandang disabilitas, ya sekolah luar biasa dan lain-lain. Sekolah luar biasa itu ada dalam program Bapak juga? Kita Gratis memfasilitasi. juga, memfasilitasi. Kita memfasilitasi, memberikan akses kepada mereka, walaupun memang ada tingkatan pemerintah yang lain yang berkompeten untuk itu. Oke, baik Pak, luar biasa. Kalau misalkan program pemerintah Bapak mendukung pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan birokrasi gitu Pak. Misalnya melalui yang Jessica dapat info ada namanya Ambon Smart City. Nah, itu apakah itu untuk menjawab tantangan pembelajaran dan pengembangan digital juga di Kota Ambon gitu Pak? Silakan boleh. Betul, jadi Smart City ini kan bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi hari ini. Nah, Kota Ambon termasuk salah satu dari 100 kota piloting untuk Smart City. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu yang paling penting adalah teknologi hari ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu pemerintah dalam bekerja, memastikan bahwa pelayanan publik itu lebih cepat, transparan, akuntabel, tetapi juga teknologi bisa membuka ruang akses kepada masyarakat untuk bisa mengetahui semua hal yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dalam upaya kita untuk memastikan bahwa pelayanan publik itu berjalan maksimal, kita mempermudah dengan membuat berbagai aplikasi untuk bisa diakses oleh masyarakat. Misalnya untuk pendapatan daerah kita punya aplikasi Silapart ya yang bisa dipantau real time dan masyarakat bisa mengakses. Kemudian juga salah satu tugas pemerintah adalah memastikan bahwa masyarakat bisa terlayani dengan baik terutama dalam situasi-situasi darurat. Nah, pemerintah Kota Ambon kemarin di HUT Kota ke-450 kami telah meluncing call center darurat 112.
Ya ini semua yang dilakukan memanfaatkan teknologi hari ini untuk mempermudah masyarakat. Ya, kita bisa membantu masyarakat tetapi juga memastikan secara internal birokrasi pemerintah Kota Ambon bekerja lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini. Berarti itu bentuknya kayak pengaduan masyarakat gitu Ya, ya Pak ya? pengaduan-pengaduan ya kanal-kanal pengaduan itu dibuka seluas-luasnya. Bahkan dalam tanggung jawab kita untuk memberikan akses informasi publik, ya semua media bisa kita gunakan untuk menyampaikan berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah kota, baik kebijakannya maupun capaian-capaian yang telah kita raih atau kita dapatkan. Oke. Ini persebarannya udah sampai mana Pak? Cara Bapak ngasih tahu ke mereka seperti apa gitu supaya mereka mau pakai aplikasinya atau ini pengaduannya gitu Pak, seperti apa? Iya, jadi misalnya orang mau membayar Ya. pajak. Sekarang kan kita terkoneksi dengan online single submission OSS yang dibuka oleh pemerintah pusat. Jadi tidak bisa mengurus izin secara manual, harus lewat online. Kemudian misalnya untuk menjamin keamanan ketertiban masyarakat kita berupaya untuk ya menggunakan teknologi CCTV, walaupun belum banyak ya, masih terus kita tingkatkan, tapi paling tidak dia memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat soal bagaimana pemanfaatan teknologi itu membantu masyarakat begitu. Oke, luar biasa. Itu tadi tentang Smart City Iya, ya. Smart City. Oke. Kalau di sektor kesehatan, Iya. seperti apa Pak perkembangannya atau perubahan yang paling dirasakan sama warga Ambon gitu Pak di era sekarang gitu? Iya. Jadi salah satu program prioritas saya dan Wakil Wali Kota adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Nah, untuk kesehatan, yang pertama kita soal aksesibilitas kita cukup baik karena akses masyarakat terhadap rumah-rumah sakit yang ada di Kota Ambon maupun puskesmas itu terjangkau. Ya, nah dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas kesehatan itu, kami telah melaunching 22 puskesmas di Kota Ambon menjadi puskesmas dengan status Badan Layanan Umum Daerah. BLUD ini kita buat dalam rangka apa? Yang pasti adalah tujuannya untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan semakin baik, semakin cepat, responnya cepat. Nah, BLUD ini dia membuka peluang untuk pengelolaan keuangan secara lebih mudah dan terukur. Jadi misalnya, kalau sebelum jadi BLUD, itu BLUD ya, itu semua harus menunggu APBD, semua harus menunggu APBN. Tapi dengan BLUD maka dari jasa yang mereka lakukan, penerimaan yang mereka peroleh, mereka bisa langsung gunakan. Misalnya untuk membeli obat-obatan, ya, membeli alat kesehatan yang penting, urgent, mendesak untuk mereka gunakan, bisa langsung dilakukan. Jadi dia lebih fleksibel ya dalam pengelolaan keuangan, tapi tujuannya adalah dari kemudahan-kemudahan yang diperoleh itu memastikan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu lebih cepat, lebih efisien, efektif, transparan. Nah, seperti itu. Ada nggak Pak fasilitas tambahan untuk menangani stunting? Karena kan ini penting banget ya stunting Pak. Ya, stunting ini kan program strategis nasional yang mesti kita dukung bersama. Kota Ambon sendiri dalam perkembangannya kami terus mengalami kemajuan dalam penanganan stunting yang ditandai dengan menurunnya angka penderita stunting. Nah, hal-hal yang kita lakukan selain langkah-langkah penanganan stunting yang dilakukan secara umum, tetapi misalnya kami mengajak seluruh ASN untuk menjadi orang tua asuh stunting. Dari keterlibatan mereka itu, ya sumbangan mereka berupa uang itu kita gunakan untuk memberikan makanan tambahan kepada seluruh anak-anak penderita stunting. Tapi upaya penanganan stunting ini dilakukan jauh sebelum seseorang atau ibu itu melahirkan melalui tablet tambah darah pada remaja, kemudian melakukan pendampingan untuk pasangan yang baru menikah sampai dengan penanganan pasca melahirkan. Gitu. Oke. Respon dari mereka seperti apa Pak dari yang tadi fasilitas kesehatan yang Bapak berikan itu?
Saya rasa respon masyarakat ya sangat baik karena mereka merasa sangat terbantu. Bahkan karena puskesmas juga masuk dalam salah satu layanan call center darurat 112. Oh iya, iya. Hari ini kalau orang ada sakit di rumah bisa langsung nelpon 112 datang. Jadi kami sudah bagikan sepeda motor untuk bisa masuk ke ganggang untuk pelayanan kepada masyarakat yang tidak bisa ke rumah sakit Bisa misalnya. ini ya, apa, bisa door to door gitu ya Ya, Pak door ya? to door. Jadi semua puskesmas sudah difasilitasi dengan satu unit sepeda motor yang lengkap dengan obat-obatan dan alat Oke, kesehatan. luar biasa, luar biasa. Alat kesehatan ya untuk pemeriksaan pertolongan pertama pada Ya, kecelakaan ya, ya, begitulah. ya. Ya. Oke. Oke Pak, selama kepemimpinan Bapak nih di 2025 yang info Iya. yang saya dapat gitu ya Pak ya, banyak banget melakukan pembangunan dan perbaikan, ruas jalan. Ada Iya. 13 dan membangun 2 jembatan juga, Iya. banyak juga memasang lampu jalan di 4 lokasi yang tadi Iya. sebelumnya belum ada gitu dan meraih, Sutami Award sebagai Iya. kota terbaik ketiga penyelenggara jalan nasional. Iya. Ini bagaimana sih pendekatan Bapak dalam, menyelaraskan gitu Pak, pembangunan visi kota dengan, kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan? Iya. Silakan. Eh, ini kan program-program prioritas saya ini kan lahir dari hasil identifikasi terhadap permasalahan sekaligus kebutuhan masyarakat. Nah, salah satu hal yang menjadi penting bagi masyarakat adalah tersedianya infrastruktur yang layak dan memadai. Nah, saya memutuskan bahwa di Ambon harusnya tidak boleh ada jalan yang tidak layak. Ya, yang berlobang, yang tidak layak untuk dilalui oleh masyarakat. Karena apa? Sarana prasarana jalan ini menjadi faktor pendukung utama untuk aktivitas masyarakat. Nah, karena itu di tengah-tengah keterbatasan anggaran pembangunan yang kita miliki, perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu program prioritas. Dan karena itu di tahun 2025 ya dari dana APBD ya, APBD ada belasan ruas jalan yang kita perbaiki ya, peningkatan kualitas jalan, dan itu diapresiasi oleh pemerintah pusat, namun menjadi salah satu dari 3 kota terbaik penyelenggara jalan. Ya, kita bersyukur bahwa dari apresiasi yang diberikan oleh Kementerian PUPR itu di tahun ini kita dialokasikan 20 miliar lagi untuk memperbaiki jalan-jalan di Kota Ambon. Saya rasa ini hal yang positif karena saya ingin dalam kepemimpinan saya 5 tahun ya tidak boleh ada jalan lagi yang berlobang misalnya. Ini komitmen kita menyediakan infrastruktur yang layak bagi masyarakat, karena dari kondisi infrastruktur yang baik itulah masyarakat bisa mengakses segala sesuatu dengan Betul, baik. betul Pak, Begitu. luar biasa. Berarti kedepannya banyak dong Pak rencana untuk banyak memberikan fasilitas-fasilitas untuk infrastruktur lagi Pak? Iya, jadi bukan saja jalan ya, Ya. jalan, jembatan, tapi juga fasilitas-fasilitas publik lainnya, misalnya pasar dan lain-lain. Yang pasti keinginan kita untuk bagaimana memastikan bahwa masyarakat mendapatkan ya, infrastruktur yang layak dan bisa mereka gunakan dengan baik. Begitu. Oke, Pak kita ngomongin masalah dulu nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, Salah satu masalah di Kota Ambon yang saya tahu itu adalah pengelolaan sampah. Seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Pemkot Ambon sebenarnya udah menyediakan 19 collection point. Collection point. 50 waste bin modern, memasang trash bomb di muara sungai juga, menambahkan armada angkut sampah juga sudah gitu, serta membenahi TPA dengan sistem controlled landfill. Iya. Ini untuk menyeimbangkan dengan kebijakan tersebut, kalau dari Bapak sendiri seperti apa kira-kira tantangan perilaku keseharian masyarakat terhadap pengelolaan sampah ini Pak? Iya. Jadi sampah ini menjadi masalah di semua kota. Iya, betul. Bukan saja di Kota Ambon. Saya rasa kota-kota yang sudah maju sekalipun hari ini masih tetap ada dalam permasalahan sampah. Sampah, ya. Nah, karena dia menjadi masalah yang terus ada, maka yang paling penting dilakukan adalah pemerintah secara internal harus bisa meningkatkan kapasitasnya untuk pengelolaan sampah. Nah, peningkatan kapasitas pemerintah Kota Ambon itu dilakukan dengan yang pertama, kita memperbaiki infrastruktur. Jadi misalnya tadi, TPA yang dulunya sistemnya open dumping,
ya dirubah menjadi sanitary landfill. Oke. Nah, seperti itu. Artinya dikelola sedemikian rupa sehingga dia tidak menimbulkan ancaman. Ya. Kemudian yang berikut, kami memastikan bahwa tempat-tempat sampah yang dulu dalam bentuk tempat sampah beton kita rubah dengan tempat-tempat sampah yang lebih higienis yang bisa tertutup. Ya. Nah, 19 collection point ini kita buat dengan harapan bahwa paling tidak dia tidak mengotori kota. Ya, jadi kalau dulu dibuang secara terbuka, sekarang ada tempat-tempat yang kita sediakan 19 collection point, dan upaya kita untuk memperbanyak tempat-tempat sampah plastik itu di semua wilayah di Kota Ambon. Kami menambah armada itu hasil daripada kami memutuskan tidak membeli kendaraan dinas. Kami alihkan untuk pembelian armada pengangkut sampah. Kami 8 truk pengangkut sampah, kemudian 1 kompaktor, kemudian 1 alat berat untuk membantu di tempat pembuangan akhir. Nah, trash bomb juga kita bikin untuk menahan sampah agar tidak masuk ke Teluk Ambon. Nah, ini upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah. Tetapi dalam upaya menyelesaikan permasalahan sampah tidak cukup dengan peningkatan kapasitas pemerintah. Dibutuhkan juga partisipasi masyarakat lewat kesadaran. Betul. Membuang sampah pada tempatnya dan pada waktunya. Ini yang terus kita upayakan untuk disosialisasikan, mengedukasi masyarakat supaya yang mereka juga berperilaku sehat. Betul, Pak. Nah, di tahun ini saya sudah sampaikan bahwa kemungkinan kita akan melakukan penindakan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ya, berupa denda. Oke. Ya, denda perda kita mengatur bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan didenda Rp1.000.000. Dan kita sudah mulai, saya sudah sampaikan bahwa di tahun 2026 kita mulai dengan penindakan karena sosialisasi sudah kita lakukan, upaya peningkatan kapasitas pemerintah sudah kita lakukan, tergantung kesadaran masyarakat hari ini. Kalau dari yang Bapak dengar, respon mereka seperti apa? Dengar yang kalau mau buang sampah sembarangan dapat denda ini, Pak? Saya rasa hari ini masyarakat Kota Ambon merasa bahwa kebersihan menjadi kebutuhan kita bersama. Jadi respon publik setelah saya menyampaikan tentang rencana kita untuk melakukan punishment atau penindakan atau hukuman itu direspon positif oleh masyarakat. Bahkan hari ini kan kita terus sosialisasi dengan kamera-kamera CCTV pengawas pada tempat-tempat pembuangan sampah yang buang sampah tidak pada waktunya. Terus kita sebarkan di medsos, paling tidak bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangun kesadaran masyarakat supaya mereka juga peduli dan wajib berkontribusi untuk kebersihan Kota Ambon. Berarti pengawasan lewat CCTV gitu ya, Pak ya? Lewat CCTV, tapi saya juga membuka ruang kepada siapa saja yang mau melaporkan. Nah, boleh diviralkan gitu ya, Pak? Nah, jadi kalau ada yang membuang sampah sembarangan, masyarakat bisa membuat video, kasih ke kami, saya kasih 500.000. Oke, baik. Oke. Kalau sekarang kita ngomongin mungkin ekonomi ya, Pak ya, ekonomi dalam menekan angka kemiskinan di Kota Ambon. Ini kebijakan ekonomi apa yang paling Bapak lagi gencerin gitu, lakukan gitu ya untuk masyarakat gitu di tahun 2026 ini kan sektor ekonomi apa yang akan menjadi fokusnya Bapak gitu dalam mengembangkan ekonomi di Ambon? Iya, kalau kita ingin mengembangkan ekonomi di suatu daerah tentu kita lihat berdasarkan potensi peluang yang kita miliki. Kota Ambon mungkin berbeda dengan kota-kota yang lain yang bertumpu pada sektor industri. Industri kami tidak terlalu, dan karena itu menurut saya peluang besar kita ada pada sektor ekonomi kreatif. Sektor ekonomi kreatif ini kan setiap subsektor ekonomi atau industri kreatif itu kita tingkatkan. Nah, UMKM menjadi fondasi utama kami. Di tengah-tengah keterbatasan industri di Kota Ambon, UMKM menjadi pilihan kami karena UMKM ini menurut saya dia tetap eksis di tengah-tengah berbagai
tantangan bahkan keterpurukan ekonomi sekalipun UMKM tetap eksis. Karena itu pemerintah kota ya dalam program prioritasnya berupaya untuk mengembangkan yang saya sebut dengan ekosistem ekonomi kreatif. Oke. Jadi dibuka ruang-ruang baru untuk memastikan bahwa sub-sub sektor industri kreatif itu bisa bertumbuh bersama di sana. Ada UMKM-nya, ada fashion-nya, ada musiknya, ya, seni rupa dan lain-lain. Nah itu kita, jadi dia akan menjadi tumpuan utama kita, termasuk pariwisata kan di situ, ekonomi kreatif. Itu yang kita harapkan supaya apa? Yang pertama tercipta kemandirian masyarakat. Kemudian yang berikut yang tentu membangun perekonomian yang lebih kuat, kokoh, karena dia bersumber dari ketahanan masyarakat. Yang berikut tentu ya bisa mendatangkan PAD bagi daerah. Jadi seperti itu, Mbak Jess. Ya, luar biasa. Bapak, ini yang saya tahu juga, Ambon itu memiliki keindahan laut serta kaya kan potensi budayanya gitu ya, kota seni udah pastinya gitu ya Pak ya. Apa strategi Pemkot Ambon agar pengembangan pariwisata tetap sejalan gitu Pak dengan prinsip berkelanjutan dan pelestarian lingkungan? Iya, kota Ambon ini kan bertumpu pada pariwisata alam. Pariwisata alam yang memang sudah dianugerahkan oleh Tuhan bagi kota Ambon. Alam apa namanya, lautnya, bawah lautnya, semua itu kan tidak kita buat, semua kita peroleh secara gratis. Nah, tugas kita hari ini, pemerintah kota khususnya adalah memastikan bahwa potensi-potensi pariwisata yang ada ini harus kita jaga dan kita kembangkan. Nah, pengembangannya tidak dengan merusak apa yang sudah ada, tetapi saya selalu sebut dengan membangun konsep pariwisata terintegrasi. Jadi kita tidak hanya menjual alam, tetapi konsep saya adalah kita memastikan bahwa alam yang sudah ada ditata dengan baik tanpa merusak lingkungan, tetapi kita masukkan ke dalam di sana atraksi-atraksi. Jadi perpaduan antara wisata alam dengan atraksi. Saya rasa ini yang menjadi peluang bagi kami di Kota Ambon. Nah, beberapa konsep yang akan kita lakukan di tahun ini, misalnya kita akan memperbaiki pintu kota, kemudian para layang, lalu wisata mangrove. Paling tidak 3 ini dulu. 3 ini yang kita akan buat, dan saya yakin bahwa dia akan menjadi alternatif bagi masyarakat untuk berwisata di Kota Ambon. Ini peluang besar kita. Betul. Nah, terintegrasi artinya begini. Ada objek wisata, ada atraksi di sana, ada kuliner di sana, ada oleh-oleh di sana, ya, dan lain-lain. Jadi dia satu objek yang mengintegrasikan berbagai bidang di sana. Gitu. Oke, luar biasa. Bapak, kan orang-orang Ambon nih terkenalnya selain mereka manis-manis ya. Iya. Itu juga mereka katanya suaranya bagus-bagus gitu Pak. Iya. Ini udah pasti sih. Ya, Bapak juga penyanyi? Bisa. Oh bisa. Boleh satu bait mungkin? Bisa. Enggak bercanda Pak. Oke, Bapak, sejauh mana sih sebenarnya strategi Bapak dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif berbasis musik dan seni ini Pak? Agar berdampak langsung gitu ke komunitas lokalnya gitu. Iya. Saya kira branding Kota Ambon hari ini, Ambon City of Music, ini diberikan oleh UNESCO dengan pertimbangan matang soal karakteristik, soal bagaimana orang Ambon bisa bernyanyi, ya, dan lain-lain. Tapi yang terpenting bukan soal brandingnya, tapi bagaimana kita bergerak untuk memastikan bahwa kalau orang bilang Ambon City of Music seperti apa. Nah, yang sementara kita lakukan hari ini adalah kita fokus untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Kami punya 10 sekolah piloting musik. Mbak Jeje di sekolah piloting ini, anak-anak usia 6, 7, 8 tahun itu udah bisa bermusik semua. Ini luar biasa. Ya. Jadi bukan cuma ukulele ya. Kalau ukulele hari ini memang lagi luar biasa di Kota Ambon. Kami punya mungkin sudah 8 sampai 10 ribu pemain ukulele, anak-anak usia. Nah, penyiapan SDM ini dimaksudkan supaya ya mereka
10-20 tahun ke depan mereka menjadi musisi-musisi hebat. Yang berikut, kita berupaya untuk pada beberapa tempat yang sudah kita sediakan akan dibuat untuk tadi tuh ekosistem ekonomi kreatif dan musik hidup bertumbuh berkembang di sana. Kami punya yang disebut dengan Sound of Green. Oke. Jadi ada hutan musik di Kota Ambon yang Oke. dikelola oleh Ambon Music Office. Ini badan yang kita buat bekerja bersama dengan pemerintah kota untuk memastikan bahwa branding Ambon City of Music ini tetap ada, diakui oleh UNESCO dan dia berdampak bagi ekonomi masyarakat. Itu yang kita lakukan. Oke, kalau peran generasi mudanya Pak dalam membangun Kota Ambon seperti apa? Dan bagaimana gitu cara Bapak memfasilitasi keterlibatan mereka supaya mereka ya mau lebih berkontribusi gitu Pak? Iya, jadi saya sudah bekerja bersama dengan teman-teman komunitas anak muda di Kota Ambon. Ada yang kita sebut dengan Terakota, itu saya memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengelola salah satu ruang terbuka publik untuk menjadi ekosistem ekonomi kreatif. Nah, mereka sudah melakukan kerja-kerja bersama dengan komunitas-komunitas musik, komunitas industri kreatif yang lain, misalnya untuk melakukan pelatihan digital marketing, melakukan pelatihan untuk bagaimana membuat konten, dan lain-lain. Nah, ini komunitas anak muda yang bekerja bersama dengan pemerintah kota. Harapan kita adalah inisiatif itu tidak saja muncul dari pemerintah. Ya. Karena kita bicara soal kreativitas, tidak bisa pemerintah yang mengatur. Tapi dia mesti lahir dari kesadaran bersama, kesadaran kolektif dari semua stakeholder industri kreatif untuk mau sama-sama dengan pemerintah bekerja untuk ya memastikan bahwa anak-anak muda ini dengan potensi yang mereka miliki, mereka terfasilitasi dengan berbagai hal. Oke, nggak cuma karena dibantu sama pemerintah, tapi antusiasme mereka seperti apa Pak? Sebesar apa gitu? Kalau kita lihat hari ini anak-anak muda luar biasa. Luar biasa dalam pengertian begini, ya kita di Ambon ya dianugerahi Tuhan dengan talenta yang ya sudah dari lahir. Soal bermusik, soal suara, bernyanyi. Nah, ini potensi kita. Nah, potensi ini tidak bisa kita diamkan, tetapi mesti difasilitasi dengan berbagai hal supaya ya anak-anak ini paling tidak mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, tapi punya sarana untuk mereka bisa berekspresi. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi Ambon Music Office, komunitas, pemerintah kota, dan juga media dan lain-lain ini menjadi stakeholder yang bekerja bersama untuk bagaimana kita meningkatkan industri kreatif terkhusus musik sebagai branding Kota Ambon. Iya, gitu. Oke. Menarik ya Pak sebenarnya. Kenapa ya rata-rata orang Ambon tuh bisa bermusik tuh kenapa ya? Ya. Gen kali ya Pak ya? Nah, mungkin gen bisa. Gen bisa ya? Ya. Jadi memang sudah seperti itu. Ya. Ya sayangnya saya lahir di Pulau Jawa ya Pak ya, bukan di Ambon. Oke, Bapak terakhir mungkin tentang harapan ya Pak ya. Kalau kita berbicara angan-angan ke depannya gitu Pak. Untuk Kota Ambon dan masyarakat tentunya ya. Apa yang menjadi harapan Bapak selama menjabat ini dan sesudah menjabat nantinya mungkin mau dikenal sebagai pemimpin yang seperti apa dan apa yang ingin Bapak wariskan gitu kepada penerus Bapak dan masyarakat Kota Ambon pastinya, silakan. Iya. Saya memilih untuk meninggalkan ASN, maju mencalonkan diri menjadi wali kota, terpilih menjadi wali kota tentu punya tujuan. Tujuan saya adalah Ambon harus berubah lebih baik dari sebelumnya. Nah, untuk menuju ke perubahan itu maka ya kita harus melakukan banyak hal. Tapi yang pasti dua hal besar saja yang saya lakukan. Yang pertama, memastikan bahwa semua hal yang baik yang sudah dilakukan oleh pemimpin terdahulu harus bisa saya lanjutkan. Yang kedua, hal-hal yang masih kurang harus saya perbaiki. Jadi saya tidak mengejar legasi pribadi, tapi legasi pemerintah kota. Legasi pemerintah kota itu artinya semua hal yang dilakukan itu bukan untuk mengejar target pribadi,
Tetapi target bersama kita untuk memajukan kota Ambon, merubah kota Ambon, sehingga kota Ambon berbeda, semakin maju tentu dibanding dengan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, secara pribadi komitmen itu harus saya lakukan. Jajaran pemerintah kota juga, ASN-nya harus memasukkan diri dalam bingkai yang sama untuk memastikan bahwa kita kerja hari ini bukan untuk mengejar legasi pribadi, tapi mengejar perubahan bagi kota Ambon. Jadi yang saya harapkan setelah memimpin ada perubahan yang terjadi ke arah yang lebih baik soal pendidikannya, kesehatannya, infrastrukturnya, pengolahan sampahnya, air bersihnya, semua berubah menjadi lebih baik. Jadi kita starting di mana, kita tiba di mana. Betul. Itu yang penting. Luar biasa, setuju sekali. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak Mbak udah Jeje, sama-sama. meluangkan waktunya bisa ngobrol sama-sama dengan Jeje di sini di program Nusaraya ya Pak ya. Semoga semua visi dan misi Bapak juga bisa terwujud. Amin. Gitu. Siap. Oke, itu dia sahabat kompas.com ngobrol-ngobrol aku dengan Wali Kota Ambon, Bapak Bodewin tadi ya. Dalam program Nusaraya, saya Jessica Manuela pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.